Oke, sorry. Jadi untuk Hai Kenalan Dong ini, pengennya ada beberapa poin. Pertama, menyebutkan namanya, kemudian menceritakan tentang background jurusan atau pendidikan dahulu kalanya, sama ditambahin ini ya, saat ini bekerja di mana, atau sedang berkarir atau berkegiatan apa, kemudian asal daerah dan domisili, kemudian kalau udah selesai kenalan, misal dari Kiken, nanti Kiken nunjuk temennya nih satu, siapa yang belum kenalan gitu, bisa nunjuknya Kak Endang. Nanti kasih pertanyaan unik ke Kak Endang gitu, atau ke teman selanjutnya. Jadi misalkan pertanyaan uniknya, tim bubur diaduk apa tim bubur nggak diaduk gitu ya. Oke, untuk iya. Jadi untuk instruksinya semoga cukup jelas. Uh, ya tunggu ya. Jadi saya akan mulai dari Ayu Damayanti. Ayu ada? Ada Kak. Suara saya kedengaran nggak ya Kak? Kedengeran? Ayu lagi di site atau udah pulang nih? Udah pulang Kak sekarang. Oke, Ayu boleh open cam mungkin? Boleh Kak. Sebentar ya Kak ya. Iya, boleh. Nah, biar kita bisa kenalan lebih ini. Silakan Ayu. Selamat selamat pagi teman-teman semua. Sebenarnya perkenalkan, namaku Ayu Damayanti. Aku dari jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Asal daerahnya dari Jogja. Oke, background jurusan sama pekerjaan terakhir di mana Ayu? Atau pekerjaan saat ini? Untuk pekerjaan terakhir itu di manajemen trainee production di PT Karunia Permai Santosa Harita Nikel. Oke, saat ini masih di situ atau? Baru proses untuk resign Kak. Oke, satu shifting karir baru ya. Iya. Oke, Ayu. Oke deh. Ayu sekarang tunjuk temennya siapa yang mau diajak kenalan. Terus sebelum dipindahin ke temennya, bisa kasih satu pertanyaan unik ke temennya akan diajak kenalan. Oh, boleh Kak. Sebentar, saya Oke, izin lihat partisipannya dulu. oke. Silakan Ayu. Mungkin Kak Anestia. Oke, pertanyaannya apa untuk Kak Anestia? Untuk hobi dari Kak Anestia sendiri, kalau boleh tahu apa? Itu mungkin untuk pertanyaannya. Oke, Kak Anestia silahkan. Halo, selamat pagi. Oke, aku nggak open cam ya, belum mandi soalnya. Oke, Oke, garansi. sorry ya Kak. Oke, tadi apa pertanyaan hobi ya? Apa ya hobi aku? Masak kali ya kayaknya. Hobiku adalah main Iya, kayak oke. Nama aku Anestia Amelia, panggilannya Anes. Backgroundnya nggak jauh dari finance ya, S1 aku dari Unsri Palembang, akuntansi, kemudian nyambung S2-nya di UGM, finance juga, manajemen finance, kemudian asal daerah aku dari Palembang, besar lahir kuliah di sana, kemudian baru kerja aja ke Jakarta, ngerantau ceritanya, kemudian domisili sekarang di Bekasi. Kalau kerja Harbor atau Premier ini kantor kedua cukup lama lah ya di sini, tahun ke-15, sebelumnya di join itu pertama kali di ConocoPhillips dulu, manajemen trainee lewat jalur manajemen trainee-nya. Itu kali Kak. Oke, terima kasih Kak Anes. Kak Anes mau ngajak kenalan temennya siapa? Kalau bisa yang jangan satu tempat Kak Anes. Tapi dikasih pertanyaan unik juga ya. Oke, siapa nih ya? Tasya Amalia Putri udah belum tadi? Belum kan ya? Belum. Silakan pertanyaannya. Tasya. Tasya Amalia Putri, lebih suka rambut lurus apa keriting? Halo, kedengaran ya suaraku? Jelas. Kedengeran. Halo semua. Kameraku kelihatan nggak ya, Mbak? Kelihatan ya? Kedengeran, kelihatan. Halo semua. Ya. Kenalin aku Tasya. Aku dari Teknik Industri ITB.
asal daerah aku sama kayak Kak Anes, aku dari Palembang, terus sekarang lagi tinggalnya di Jakarta. Sekarang aku lagi kerjanya di TIS Contractors Indonesia sebagai Graduate Quality Assurance. Gitu. Oke. Tasya mau ajak Tadi aku belum jawab pertanyaan dari Kak Anes tadi. Aku lebih suka Iya. lurus atau keriting. Aku lebih suka lurus kalau untuk aku. Emang rambutnya Kak Anes keriting ya? Iya, aku keriting. Kalau untuk aku lebih suka Kemudian ini. aku lebih suka rambut lurus, biasa kan? Oke. kita satu tim Kak Anes. Tapi rambutnya keribo gitu, keriting. Bukan keriting ya. Dari Oh, aku. lanjut Tasya. Mau ajak kenalan siapa sama kasih pertanyaan unik ke teman selanjutnya? Kak Rahmi mungkin ya. Kak Rahmi. Hai, halo Kak. Ini camp dulu kali ya. Hai Kak Desri, Kak Tasya. Tasya Perkenalkan. ngasih pertanyaannya apa nih ke Kak Oh Rahmi? iya, belum pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang lagi pakai parfum apa terus kenapa? Ini penting. Iya. Silakan Kak Ini Rahmi. ngejawab pertanyaannya dulu atau perkenalan dulu ya? Perkenalan kali ya. Kenalan dulu boleh. Iya. Kenalkan, namanya Rahmi Auli, asalnya dari Aceh, ujung Sumatera. Saat ini dipercaya sebagai supervisor untuk safety di salah satu kontraktor site-nya job Solusi Bangun Andalas, komunitas limestone atau quarry. Terus tadi pertanyaannya parfum ya. Sekarang lagi yang simpel-simpel aja sih, parfumnya Miniso yang paling mudah dicari dari semua umat wanita ya. Oke, karena udah paling dicari ya. Paling mudah dicari. Rahmi referensinya. Boleh Kak Rahmi Hmm, mau ajak kenalan siapa? Sama kasih pertanyaan uniknya. Mau nembak ke siapa ya? Kak Raya mungkin bisa? Halo, ya bisa Kak. Mau nanya tim kopi atau tim teh? Oke, sebelumnya bukan tim dah. Oke, tim kopi apa tim teh? Kopi Pride. Oh, Oh ya. Kalau kopi nggak fokus. no kopi, no party berarti ya. Ya baiklah. Kenalin, nama aku Rahmayani, biasa dipanggil Raya. Background jurusan aku dari Teknik Geofisika dari Universitas Pertamina. Terus asal daerah dari Sumatera Barat itu tinggi. Terus apa lagi ya? Oh, background aku juga sebagai junior engineer di projectnya Medco. Terus sekarang akhir-akhir ini nggak ngapa-ngapain sih. Itu aja. Oke, silakan. Teh Raya mau kenalan ke siapa? Uni Raya. Oke, mau kenalan sama Mbak Atalia udah belum ya? Belum. Silakan Mbak Atalia. Mbak Atalia suka climbing atau suka daki gunung? Waduh. Nggak suka dua-duanya. Kak Atalia boleh tahu sukanya apa nggak hobi atau sejenis kegiatan outdoornya? Aku sukanya jalan-jalan aja sih kebetulan, Kak. Jalan-jalan biasa enggak? Atau mantai kali ya, aku suka mantai. Iya, lebih low risk ya. Silakan Kak Atalia. Ya, halo semuanya, perkenalkan aku Atalia. Aku lulusan Teknik Elektro Universitas Indonesia. Untuk sekarang aku di Jakarta dan bekerja di Harvey Energy juga bareng Mbak Anes dan yang lain juga. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Atalia. Monggo Kak Atalia mau ini kenalan ke siapa? Siapa yang belum ya? Mbak Enji udah belum, Mbak Desri? Belum. Gimana Mbak Enji ya? Sama pertanyaannya apa nih Kak Atalia? Apa ya pertanyaannya? Pilih apa ya? Aduh, aku bingung pertanyaannya.
pilih Bali atau Lombok? Oke. Selamat pagi semuanya. Saya izin nggak nyalain kamera ya? Oke, Kak Agak Inji. Salam kenal, saya dengan Angie. Saya ini bekerja di Harbour Energy di bagian SCM, Supply Chain Management. Asal daerah saya memang lahir dan besar di Jakarta, domisili rumah saya di daerah Bintaro. Nah, untuk pertanyaannya Atalia, saya lebih prefer Bali. Itu. Oke. Kak ini siapa, Kak Angie mau kenalan nama siapa nih? Coba Yuliana Severante Laus ya. Boleh. Ada pertanyaan uniknya, silahkan Kak Angie. Oke. Tadi kan ada yang nanya tuh kopi atau teh. Nah, saya tanya mungkin lebih detail. Kalau kopi seneng kopi panas, kopi dingin. Kalau teh seneng yang dingin atau seneng yang panas? Oke, jadi berbicara panas dan dingin ya. Iya. Silakan Ante. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk pertanyaannya, saya lebih suka kopi panas. Yang lebih spesifiknya itu kopi pahit, americano, dan espresso. Luar Oke. biasa, jago begadang nih. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Severante Laus. Saya biasa dipanggil Ante. Saya tamatan dari Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Teknik Elektro. Kesibukannya sekarang, saya tamat di Desember 2023 dan sejak April 2024 sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Dan kesibukannya untuk mengisi itu saya buka bimbingan aplikasi khusus teknik elektro dan semua jurusan yang ingin menyelesaikan skripsi gitu. Terima Oke, kasih. semangat Ante. Mungkin teman-teman bisa kasih reaction untuk nyemangatin Ante. Oke, terima kasih Ayu, Tasya, Kak Atalia, Kak Enji. Mungkin nanti bisa tektok sama Kak Atalia tuh buat ngobrol-ngobrol tentang elektro ya. Kak Anes juga terima kasih. Silakan Ante mau kenalan sama siapa sama pertanyaan uniknya? Baik, saya mau Kak siapa ya? Kak Merisa Rusli. Oke, Kak Merisa, pertanyaan uniknya silahkan. Kakak zodiaknya apa ya? Silakan Kak Merisa. Halo, saya Merisa. Saya jawab dulu ya sebelum lupa. Zodiakku Virgo. Ada concern Ante. Kalau Virgo bagus nih. Iya sih, perfeksionis kayaknya. Oke, nama aku Merisa, lengkapnya Merisa Rusli. Aku tuh asalnya dari lahir di Padang, jadi deket sama Raya tadi. Terus sampai SMA di situ, kuliahnya di Universitas Parayangan Bandung. Terus jurusan akuntansi. Terus aku sekarang kerjanya di bagian IT, bagian application di Harbour. Udah ya kurang lebih di dunia IT sekitar 13 tahun mungkin ya. Wow, luar biasa. Nanti kita lihat apakah ada yang IT juga background-nya. Oke, Kak Merisa mau kenalan nama siapa terus kasih pertanyaan unik ke teman yang mau diajak kenalan? Oke. Weekend ini mau ngapain ya? Aku mau mau cari ide nih sekalian. Mau tanya ke Kakak Praselia Ginovila. Halo. Halo. Oke. Halo Kak Merisa. Perkenalan dulu untuk nama. Bisa dipanggil DJ aja atau Prasel, terserah. Tapi lebih gampang DJ sih. Oke, terus untuk background jurusan, aku dari jurusan Teknik Geologi, Unpad, dan sekarang kebetulan kerja di Head Office LX Internasional sebagai geologis untuk bagian desktop study dan ya cari site lah. Gitu. Terus untuk pertanyaannya tadi,
Bentar apa ya, lupa. Weekend mau ngapain gitu? Oh, weekend mau ngapain? Biasalah ya. Kalau di rumah pasti nyuci, nyetrika, beres-beres gitu. Paling bedanya minggu ini ada jalan sama temen gitu. Udah basic aja. Belum sempat ngapa-ngapain. Paling istirahat ya. Gitu, Semoga Mbak. terinspirasi Kak Melisa kegiatannya. Iya. Terus aku mau kasih pertanyaan ke teman selanjutnya, ke orang selanjutnya, Mbak Austi, Intania Dwi Putri. Pertanyaannya, suka traveling nggak? Kalau iya, biasanya pernahnya kemana gitu? Oke, makasih. Makasih DJ. Halo Kak, perkenalkan ya, nama aku Austi. Untuk pertanyaannya, aku suka traveling, tapi aku nggak pernah traveling yang jauh-jauh. Aku juga nggak tahu kenapa. Paling jauh aku pernah ke Pulau Seribu, itu aja. Ke Pulau Pari. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Austi Intania Dwi Putri, biasa dipanggil Austi. Aku background aku dari jurusan Teknik Kimia di Politeknik Negeri Bandung. Terus sekarang, jadi aku baru lulus 2024 bulan Agustus. Sekarang aku kerja di PNG, jadi Quality Assurance. Untuk orang selanjutnya aku mau ke Kak Kiken Berinda. Udah belum ya? Belum. Oke. Pertanyaan aku, kalau lagi mepet lebih pilih gak make up atau gak mandi, Kak? Thank you. Halo, makasih Kak Austi. Tadi pertanyaannya langsung aja ya. Saya pilih nggak mandi sih. Karena kalau nggak mandi, pasti akan ketutup sama makeupnya. Oke, berikan poin Alicia sama Ombre. Iya. Oke. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Oke, perkenalkan nama saya Kiken Brenda Vidya, biasa dipanggil Kiken. Saya lulusan dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Teknik Sipil tahun 2023, dan sekarang sudah bekerja di PT Adaro Minerals Indonesia di Kalimantan Tengah, dan berada di divisi Community Development atau External Relation Division yang mengurus soal SILSPAN. Udah ya, berarti lanjut ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya, kalau misalkan pulang kerja, pilih nongkrong dulu atau langsung pulang ke rumah? Untuk kakak Neria. Kakak Neria ada? Oke. Oh ya, ada. Oke, saya izin menjawab. Kalau saya sih prefer untuk nongkrong di rumah sih. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Nolina Safira, tapi saya dipanggil Neria. Saya berasal dari background jurusan saya Teknik Informatika, dan saya berasal dari Labuan Bajo, dan saat ini tinggal di Labuan Bajo. Untuk pekerjaan saat ini saya sedang mengembangkan socialpreneur di bidang pertanian. Fokus saya pada sustainability dan energi terbarukan. Itu saja sih. Keren. Nanti mungkin bisa diceritain lebih lanjut ya, karena memang Nerea ini salah satu yang backgroundnya STEM, tapi dia memilih ke ranah preneur ya, atau berusaha gitu. Nah, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Merisa tuh yang udah ahli IT cukup lama, jadi nanti bisa sambil ini ya, sharing-sharing juga gitu. Oke, selanjutnya Nerea mau kenalan ke siapa? Mungkin saya memilih Kak Tasya Amalia Putri. Tadi udah. Oh, udah Kak Tasya udah. Oh ya, Kak Raya. Kak Raya udah. Oh, bentar. Oh ya, ada Kak Endang Sri Widati. Oke, Kak Endang, silakan kasih pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, kakak senangnya lari apa jalan? Kalau olahraganya senang lari atau jalan? Selamat pagi. Ya, senangnya lari di Labuan Bajo, mungkin ya nanti buat kick off ya. Boleh tuh, bagus. Atau closing program. Ya, boleh tuh Mbak Desri. Siap. Ya, selamat pagi. Nama saya Endang Sriwidati, background komunikasi London School, LSPR, asal daerah Jawa Barat.
pertanyaan unik udah habis kayaknya Mbak Desri ya. Balik ke Mbak Desri aja deh pertanyaannya nih. Masih ada nih, masih ada ke Kanabil, Novita, sama Ayu Mbak kayaknya Nabil pertanyaannya tadi. Najmi aja. Mbak Nabil ya. Ya, Mbak Nabil belum ya? Iya. Belum. Pertanyaan uniknya lagi pengen makan Indomie atau ayam? Ini kayak butuh referensi nih. Silakan Kanabil. Halo semuanya. Jadi kalau untuk pertanyaannya tuh aku lagi pengen makan mie. Soalnya belakangan di sini tuh hujan-hujan gitu. Oke, jadi nama aku tuh Nabil An-Najmi. Background jurusan Teknik Pertambangan ITB dulunya. Terus asal daerahnya sama kayak Rahmi tadi dari Aceh. Sekarang domisilinya di Singapura, ikut nemenin keluarga di sini. Terus apa lagi ya? Pertanyaan unik ke Kak siapa tadi yang Novita kayaknya belum. Mbak Novita, oke. Kalau Mbak Novita tadi kan makan mie atau ayam goreng. Terus biasanya tuh sore-sore pengennya martabak manis sama martabak asin. Silakan Kak Novita. Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Novita. Dari background-nya dari lulusan Teknik Mesin Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian asal daerahnya aku asli Solo. Tapi saat ini domisilinya ada di Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Saat ini kerjanya sebagai Equipment Health and Warranty Analyst di PT Dharma Hewa. Kemudian untuk jawaban pertanyaannya, sore-sore makan apa? Kita makannya makan di kantin, Kak. Kita nggak bisa makan kemana-mana. Jadi apa yang ada di kantin itu yang dimakan, Kak. Kebetulan. Kemudian, maaf banget nggak bisa on cam kamera karena kameranya kayaknya problem ini. Oke. Mungkin bisa kasih satu pertanyaan unik ke Ayu. Ayu tadi sebagai yang ngawalin pertama ya. Ayu belum dikasih pertanyaan. Siap. Kak Ayu, tim lip tint atau lip cream nih? Silakan Ayu. Ayu sebagai penutup. Banyak Kak Novita pertanyaannya. Maaf izin off cam. Kalau aku tim lip tint Kak. Oke, lebih shiny ya. Oke deh teman-teman, terima kasih tadi sudah kenalan, walaupun memang kita masih agak kaku-kaku ya tadi, mudah-mudahan nanti di grup bisa lebih luas, kita bisa bangun ekosistem secara pelan-pelan untuk saling support, khususnya untuk sesama perempuan ya yang bekerja di sektor pertambangan dan juga energi. Kemudian tadi mungkin ada yang masih belum mendapatkan pekerjaan, belum bisa berkarir sesuai dengan passion-nya, kita semoga kan teman-teman juga bisa meraih hal-hal yang diinginkan ya. Semoga nanti sama mentor bisa saling tukeran masukan, kemudian tukeran pengalaman juga. Nah nanti bisa di ini sama mentornya. Oke, kita masuk ke sosialisasi silabusnya. Sebentar. Oke. Oke, jadi hari ini tuh kita akan nge-share tentang panduan silabus untuk mentor ataupun mentingnya. Jadi mentor juga akan mendapatkan pegangan yang sama. Nah, jadi pertama untuk sosialisasi silabus ini kita membagi menjadi 3 stage atau 3 tahapan. Yang pertama itu dependent, kemudian independent, sama interdependent. Jadi di stage pertama itu biasanya mentor akan lebih banyak mengulik tentang mentingnya seperti apa. Jadi kayak pertama tuh mungkin kenalan, kemudian setting goal karirnya seperti apa, atau apa sih yang pengen dicapai atau dari mentoring ini, kayak misalkan pengen self development, kemudian pengen dibantu menentukan karir goals, atau pengen dapat masukan gimana ya gitu untuk saya misalkan beradaptasi dengan orang-orang di kantor, atau cara komunikasi sama atasannya atau sama bawahannya, atau misalkan ada yang mau resign terus gimana ya maintenance hubungan sama kantor yang akan ditinggal nih biar istilahnya siapa tahu di masa depan ada suatu perlu gitu kan, tapi itu bisa tetap terjaga komunikasinya. Jadi teman-teman silakan bisa di list dari sekarang apa sih yang pengen dicapai atau apa sih yang pengen didiskusikan sama mentornya. Nah jadi
biasanya tuh di sini juga dibicarakan, di stage pertama ini bicarakan kapan waktu untuk mentoringnya. Jadi kayak misalkan lagi ada yang decide gitu kan, hari off-nya ada yang 13/1, ada yang 6/1, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga perbedaan waktu ya, karena beberapa mentor kita tuh ada yang saat ini posisinya di luar negeri, kebanyakan di Qatar, ya di Qatar, kebanyakan di Qatar. Nah, kemudian untuk stage 2, mentinya ini secara bertahap berkembang menjadi lebih mandiri. Jadi biasanya kalau di stage 2 ini, menti itu udah mulai tahu gitu loh, saya tuh mau dikembangin dari arah mana. Kemudian biasanya dari stage pertama itu, mentor udah bisa memetakan ya, atau bisa nge-scan teman-teman tuh potensinya apa, kemampuannya seperti apa, dan pengen dikembangkan ke arah mana. Karena kayak di sebelumnya itu di batch 4 ya, ada menti yang masa sih saya tuh punya potensi itu gitu loh. Nah dia tuh nggak bisa ngelihat potensinya itu, justru mentornya yang bisa melihat. Akhirnya mentor yang bantu mengembangkan. Nah biasanya di tahap kedua ini menti udah paham, kemudian mentor juga sudah lebih mengerti mentinya nih pengen diarahkan seperti apa, berdasarkan karakter dan juga keinginan serta kemampuan yang dimiliki oleh menti. Nah kemudian di stage 3 ini adalah saling bergantung atau interdependent. Biasanya nih menti tuh udah mulai ini ya, lebih bebas lepas lagi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dialognya juga dua arah, tapi ini hanya sekadar panduan aja. Jadi kalau misalkan dari stage pertama teman-teman udah bisa setting goals, kemudian setting rules mentoringnya, nah itu akan berjalan secara alamiah dengan begitu saja gitu loh. Jadi kita kan durasinya selama 6 bulan, kemudian 1 jam per bulannya untuk 1 kali pertemuan. Nah kadang tuh ada juga mentor yang dia ngejadwalin setiap minggu gitu loh. Nah, itu tergantung kesepakatan. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi sibuk atau apa, atau mentornya yang sibuk, itu bisa dijadwalkan sebulan sekali aja. Tapi kalau mau lebih juga boleh. Kemudian, nah ini pembagiannya biasanya stage 1 itu berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan kami. Di stage pertama di bulan 1 sama bulan 2 itu ada inisiasi. Jadi kayak perkenalan diri, kemudian kayak tadi ya sepakat aturan menjelaskan ekspektasi masing-masing setelah frekuensi. Karena kadang ada yang mengharapkan mentornya tuh teknis karena dia orang teknis, tapi ternyata dapetnya non teknis atau sebaliknya. Nah kadang di situ tuh ada ekspektasi yang tidak ketemu ya sama kenyataannya gitu. Dari harapan sama kenyataan nggak ketemu, akhirnya mempengaruhi mood untuk mentoring. Nah hal itu bisa dibicarakan gitu loh. Nah kemudian yang ketiga menentukan waktu terbaik untuk melakukan sesi mentoring, sama klarifikasi tindakan lebih lanjut setiap akhir sesi mentoring. Poin 4 ini biasanya nanti ada tugas-tugas ya, tapi tergantung sih. Jadi kayak misalkan dulu tuh ada menti yang disuruh baca buku tertentu ya, ini judulnya ini untuk pengembangan diri, nanti kita diskusi ya, ada yang seperti itu. Terus ada mentinya yang malah saya pengen dong dikasih pelajaran yang teknis banget gitu kan. Jadi kalau mentornya oke, biasanya kan ada tugas seperti itu. Tapi ada juga yang kadang disuruh apa sih goal kamu gitu 5 tahun ke depan, nulisin hal-hal yang di luar teknis pekerjaan ya. Jadi ada yang mentor ngasih tugas dan juga ada yang tidak. Nah kemudian jadi untuk sikap praktisnya sebelum sesi sama mentor bisa lakukan sedikit riset sama apa terkait mentornya ya. Jadi kayak misalkan nanti pada saat kick off kan teman-teman ketemu nih sama mentornya. Nah itu nanti bisa dilihat nih, bisa di LinkedIn-nya atau di Google gitu tentang mentornya tuh background-nya dari apa sih gitu kan, beliau seperti apa sih. Nah nanti itu bisa jadi bahan risetnya teman-teman. Kemudian juga bisa ngelis pertanyaan. Kemudian di stage pertama ini keterbukaan ya, sama untuk mengikuti setiap instruksi mentor. Nah terus jangan mengambil personal untuk setiap kritikan yang diberikan. Jadi kadang mungkin ada orang yang tidak siap dikritik, tapi ngerasa mentor tuh keras banget mengkritiknya. Akhirnya berpengaruh lagi kepada mood untuk mentoring. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang seperti itu, teman-teman bisa komunikasikan lewat saya ataupun Bu Maya gitu. Kayak misalkan, aduh baper banget nih dikasih kritikan ini gitu kan, kok pedes banget sih mentornya. Tapi kalau sejauh ini sih mentor nggak ada yang sampai ini ya, kritik pedes gitu-gitu ataupun ngejudge secara personal maupun secara profesional pekerjaan teman-teman. Karena selama ini tuh karena program ini kan program dedikasi, jadi mentor juga memang bertujuan buat membangun teman-teman agar lebih resilient dan juga tangguh di bidang pertambangan dan juga energi. Kemudian untuk stage kedua, biasanya di 3 bulan ketiga dan bulan keempat, ini udah mulai ada nih
tujuan pengembangannya. Jadi bikin goals-nya dalam karir, kemudian refleksi dan diskusi terakhir dengan mentor, tantangan yang dihadapi dan solusi yang diambil. Nah, biasanya karena udah mulai terbuka, udah punya saling kepercayaan sama mentor, itu tuh akan lebih enak diskusinya. Kayak mengalami apa sih di setiap harinya gitu. Misalkan ada yang interview kerja tapi belum ini, nah itu hal-hal itu bisa didiskusikan ya sama mentor. Ataupun hari ini lagi nge-handle project ini, ternyata temennya seperti ini, nah kesulitan-kesulitan itu bisa juga disampaikan ke mentor. Gimana sih biar project-nya tuh smooth, kemudian komunikasi juga oke, lancar. Nah, kayak contoh pertanyaannya kayak gimana sih mentor menghadapi situasi sulit, atau pada saat lagi ada situasi sulit, kemudian dari sisi kehidupan pribadi, entah itu sama pasangan, atau entah itu sama keluarga, itu sedang ada trouble. Nah, seperti apa sih kayak gitu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa didiskusikan sama mentor. Terus kayak, nah yang training apa sih yang cocok buat saya gitu kan, karena udah ada analisis sebelumnya dari mentor. Nah, kemudian untuk stage terakhir ini udah mulai ini ya, udah mulai teman-teman tuh udah semakin mandiri, udah tahu lah, udah mulai driven the wave lah kayak gitu, udah ngikutin arus ombak tuh kemana gitu. Jadi kalau misalkan dulu, aduh susah banget nih ngadepin politik kantor, susah banget nih saya terbuka ngomong sama atasan atau grogi banget. Nah ini biasanya tuh udah mulai timbul confidence di kerjaan, ataupun udah mulai tahu misalkan tips-tips untuk teman-teman yang tadi masih fresh graduate gitu ya, gimana sih ngadepin interviewer segala macam. Nah, kemudian gimana sih untuk mempertahankan resiliensi tersebut, jadi kita bisa sustain gitu loh untuk berkarir. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh bisa ya teman-teman ajukan, karena kita nggak melulu tentang karir aja, tapi juga kayak work-life balance, kemudian cara ngatur waktu, time management, cara berkomunikasi, macam-macam seperti itu. Nah, kemudian ini rekomendasi perangkat lunaknya yang digunakan, ada online meeting Zoom, Google ini ya, Google Conference ataupun MS Team itu bebas, atau video call juga boleh via WhatsApp, atau via telepon juga boleh kalau misalkan lagi sulit gitu ya. Nah, kemudian diskusi interaktifnya bisa di Jamboard, ini pilihan aja, jadi kalau misalkan ada catatan lain juga boleh ya, dipersilahkan. Kemudian kita ada mentorship jurnal yang seperti pada saat interview saya infokan. Jadi setiap menti yang habis mentoring sama mentornya itu wajib ngisi jurnal. Jadi jurnalnya bukan jurnal ilmiah ya, tapi lebih kayak diary mentoringnya tuh apa sih gitu. Nah ini dia mentornya. Jadi berisi jurnalnya ini topik dari sesi yang hari itu di mentoring, kemudian masukan dari mentornya, kemudian apakah diskusinya itu bisa dipahami atau relate sama permasalahan teman-teman, kemudian dari refleksinya apa sih yang kesulitan yang saya hadapi, kemudian solusi dari mentor itu seperti apa. Nah seperti ini template jurnalnya, nanti akan saya bagikan di grup ya untuk jurnal TIRR-nya. Jadi ini bisa diisi dalam satu list, jadi teman-teman bisa pakai Google Drive juga, ataupun mau manual per pertemuan juga boleh. Jadi dibebaskan aja mana yang lebih mudah. Kurang lebih formatnya ini, mau tampilannya berbeda juga boleh, yang penting poin-poinnya adalah mencakup poin-poin ini ya. Jadi di sesi pertama apa sih yang dipelajari gitu loh. Terus kemudian apa kesulitan yang dihadapi, kemudian mentor bisa menawarkan bantuan apa, sama bagaimana saya bisa deal dengan atau bisa coping sama permasalahan tersebut. Nah, kurang lebih sih itu teman-teman untuk silabusnya ya. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi? Silahkan jika ada pertanyaan. Kak, kalau untuk jadwalnya sendiri itu kita yang arrange atau gimana, Kak? Betul. Jadi kalau untuk jadwalnya itu sendiri itu dari teman-teman. Jadi nanti kan pada saat kick off tuh diupayakan semua bisa join ya, walaupun melalui online gitu. Nanti ada yang sebagian mungkin hybrid di Jakarta bisa datang, kayak teman-teman dari Harbor, kayak DJ kayaknya tadi di Jakarta juga ya, sama yang lagi di Jakarta siapapun bisa datang. Nah itu nanti kan ada yang join online juga. Nah nanti ketemu tuh sama mentornya. Jadi kita nanti akan bikinin breakout room sama mentornya buat say pertama kali. Jadi kalau misalnya hari itu nggak ada, kita akan bikin sesi di luar hanya untuk kenalan. Nanti selanjutnya saya akan kasih nomor mentornya. Jadi teman-teman nanti yang reach out ke mentornya untuk kapan sih ketemuan janjian sama mentornya gitu. Jadi kalau untuk jadwal dari WIME tidak ada mengintervensi, itu disesuaikan sama kebutuhan dan juga kesesuaian waktu dari teman-teman. Jadi fleksibel banget ya. Mau apa? Nanti kalau yang dapat mentornya di luar negeri gitu bisa disesuaikan dengan jamnya para mentor, karena mungkin ada perbedaan waktu yang 4 atau 5 jam.
Gitu sih. Jadi untuk waktu bisa bebas ditentukan gitu kapanpun. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi mungkin? Mbak mau tanya, Mm-mm. kalau untuk frekuensinya sendiri itu bebas kah atau ada ketentuan misalnya maksimal berapa jam per minggu? Oke, kalau untuk frekuensinya itu kita hanya menentukan minimal 1 kali aja dalam sebulan dengan minimum pertemuannya itu 1 jam. Tapi kalau misalkan mau lebih sama mentornya gitu ya, boleh. Jadi kadang kalau ada mentor, bisa nggak nih tiap minggu kita diskusi? Ada. Kalau teman-temannya oke, sepakat tiap minggu, monggo gitu loh. Ada yang cuma sebulan sekali 1 jam, ada. Kalau dirasa itu cukup, oke gitu. Tapi kalau misalkan apalagi kalau misal mentornya sama-sama di Jakarta terus ketemuan offline yuk gitu kan, atau kadang main nih ke kantor saya gitu, nah itu boleh juga gitu. Terus ada mentor yang mungkin dia minta 2 minggu sekali ataupun dalam sebulan sekali tapi nggak 1 jam gitu, 2 jam atau lebih. Nah selama waktunya sama-sama tersedia itu boleh ya, tapi paling minimum banget kita minta 1 jam per 1 bulannya. Itu sih Tasya. Iya nggak sih Berarti Tasya? tergantung kesepakatan antara mentor dan mentee ya, Mbak ya? Betul, betul. Oke, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Teman-teman ada lagi? Saya Kak mau nanya, nanti untuk mentornya one-on-one atau ada satu mentor pegang beberapa menti Kak? Oke, kalau untuk mentornya itu one on one ya, jadi satu mentor untuk satu menti. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa ngobrolnya, bisa lebih private, dan kemudian kita kan ngasih mentornya tidak ada yang dari satu komunitas atau satu kantor yang sama gitu. Jadi teman-teman bisa bebas cerita apapun. Nah, memang di stage pertama itu punya kesulitan gimana kita ngebangun kepercayaan ke mentor biar kita tuh ngerasa saya safe gitu buat cerita ke beliau gitu. Nah, jadi untuk informasi saya juga dari program yang sama ya, di batch ketiga. Dengan dulu tuh saya libur kerja 3 tahun, kemudian mau kerja lagi bingung nih mulainya dari mana. Akhirnya setelah 3 tahun nyoba buat ikut join program ini, bisa tuh kemudian dapat mentor yang dia tuh super ekstrovert banget. Sedangkan saya tuh udah karena 3 tahun gitu kan, ngungkung diri di dalam cangkang, bingung mau ngomong sama orang nih gimana. Terlebih beliau dulu nginvite saya buat datang ke kantornya. Jadi ngerasa takut banget tuh, aduh ini gimana, aman gak ya sih cerita sama si ini gitu, sama mentornya gitu. Jadi kadang ngebangun kepercayaannya itu agak sulit di awal gitu. Jadi kayak masih canggung, ragu-ragu, tapi biasanya kalau udah di bulan kedua, bulan ketiga itu biasanya udah enjoy, itu udah kayak sampai sekarang juga masih bestie banget nih sama mentor saya. Jadi kadang saya sama beliau tuh masih janjian buat janjian ke ini ya, ke tempat facial gitu bareng. Kemudian kadang kalau lagi capek, ayo kita ini pijit yuk gitu spa, ayo oke gitu jalan. Jadi masih sampai hubungannya masih bertahan ya sampai sekarang. Jadi kadang saya juga dulu pikirnya, aduh ini kok dapat non teknis ya gitu. Ngerti nggak ya teknis yang saya pengen gitu atau hal-hal yang pengen saya capai. Tapi ternyata memang kebutuhan saya itu di non teknis karena berhubungan sama development mental health untuk balik lagi kerja karena butuh kesiapan mental yang lebih kan. Nah ternyata beliau tuh cocok banget gitu loh. Jadi hal teknis bisa saya dapat dari training, tapi hal-hal non teknis seperti itu saya nggak bisa dapat. Ternyata pengalaman beliau jauh lebih panjang, jauh lebih luas, jauh lebih banyak. Jadi saya benar-benar ngerasa terbantu ya di situ. Dan waktu itu tuh kepercayaan saya timbul ke beliau gara-gara mulai ngebuka, kamu olahraga nggak gitu. Cuman gara-gara ngomongin olahraga, akhirnya kok saya klop ya, ngerasa cocok. Akhirnya mulai tuh terbangun kepercayaan. Jadi teman-teman bisa sangat terbuka karena ini mentornya one on one. Jadi mentornya semuanya rata-rata hanya punya satu menti di WIME aja. Jadi mereka tidak ikut di program yang lain untuk jadi mentor di tempat lain. Kurang lebih itu sih Kak Najmi, Kak Nabil. Ada lagi teman-teman? Ayo silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ante, ada pertanyaan mungkin? Ada Sri, sorry Kak. Tadi Iya. agak error ininya Zoom saya, jadi nggak kelihatan presentasinya. Boleh di-share nggak nanti, Mbak? Oke, nanti pasti kita share ininya materinya sama jurnalnya ya. Jangan khawatir, tenang. Nanti kita share karena ada yang tidak bisa hadir juga kan hari ini. Nanti akan kita share materinya sama rekamannya sih. Oke, ada lagi mungkin teman-teman pertanyaannya?
Jadi nanti harapannya minggu depan ya, berarti pekan terakhir tanggal 22 atau 23 teman-teman bisa hadir. Nanti acaranya malam sih, setelah jam kerja gitu ya, 6:30 malaman. Mungkin nanti yang agak maju nih, ada salah satu menti tapi nggak bisa hadir hari ini, dia kerja di Freeport sebagai operator alat di bawah tanah ya. Nah mungkin dia aja yang lebih maju 2 jam dibandingkan kita. Oke, kalau misalkan nggak ada, ya Tasya silakan. Nanti lokasinya di mana ya? Untuk kick off-nya kita rencana di Menteng, di Bunga Rampai. Nanti kayaknya dari tempat Tasya tuh beberapa ada yang jadi mentor, itu bisa barengan tuh berangkatnya. Iya. Tapi tenang, kita nggak kasih mentor ke Tasya yang satu ini, yang satu perusahaan, karena gitu ya. Karena kita menjaga pengen teman-teman tuh punya safe place buat cerita gitu. Jadi bisa ngedukung perkembangan tumbuh kembang karirnya bisa lebih melesat gitu. Kalau yang satu area kan, aduh takut nih nanti bocor gitu kan. Nah, itu nggak usah takut bocor-bocor. Oke. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman? Ya, harapannya bisa hadir ya. Kayaknya sih ada beberapa yang akan ketemu langsung sama mentornya, karena sebagian besar mentor kita tuh di Jakarta. Mungkin ada beberapa yang travel ke site juga, ada juga yang masih di luar ya. Jadi ada sekitar 6 atau 7 orang yang di Qatar untuk mentornya, sama kayaknya udah ada satu yang pulang deh. Terus kita tuh nanti ada 3 ekspatriat mentornya, tapi yang satu tuh bisa bahasa Indonesia, yang 2 nih pure bahasa Inggris. Jadi mungkin nanti yang dapat mentornya beliau, kita lihat sih kecocokannya kayaknya cocok ya, kalau dari segi bahasa dan komunikasi gitu. Itu sih bocoran terkait mentornya. Jadi ada 3 ekspat dari Australia itu 2, 1 Singapura. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Apakah cukup? Oke deh, sepertinya kita cukupkan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa di grup ya. Atau nanti di grup mau kenalan ulang juga boleh. Barangkali mau tuker-tukeran ID Instagram atau TikTok-nya juga boleh gitu. Jadi saya dulu juga pada tuker-tukeran Instagram, LinkedIn, dan lain sebagainya. Biar kita bangun koneksi sama-sama gitu kan. Oke, jika cukup mungkin teman-teman bisa open cam. Walaupun ada yang belum mandi, tadi kata Kiken mendingan belum mandi, tapi yang penting makeupnya on point. Kita mungkin foto bareng dulu ya. Tips Kiken akan selalu saya pakai itu. Oke. Kak Endang, Kak Novita kayaknya koneksi ya tadi ya. Oke, Kak Melisa udah. Ante, mau open cam Ante? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sip. Mungkin bisa kasih sign W untuk Wime. Dan juga woman. Oke, 1, 2, 3. Sip, terima kasih teman-teman. Semoga kita jadi satu ekosistem yang suportif, kemudian bisa saling mendukung ya antara sesama perempuan. Tidak mudah sebenarnya di sektor ini, tapi bisa terlewati. Kita punya contoh tadi ada Kak Melisa, ada Kak Eji juga dari teman-teman Harbor sudah cukup lama berkarir. Jadi teman-teman bisa saling share gimana sih biar lebih resilient dan tangguh gitu, seperti teman-teman dari Harbor, ataupun nanti bisa belajar dari mentornya tentang pengalaman-pengalamannya. Jadi silakan gunakan kesempatannya untuk menggali banyak ilmu, banyak pengalaman dari mentor, juga membangun networking ya. Siapa tahu gitu kan nanti Kiken ternyata jadi Menteri Sosial atau Menteri SDM gitu. Amin. Oke. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Sampai ketemu nanti di kick off ya. Kita lakukan secara hybrid. Happy weekend semuanya. Semoga tadi kegiatannya Terima kasih Terima kasih semuanya. semua. Terima kasih semua.